kadang-kadang dalam masyarakat muncul. Lon hana setuju maulid, berarti lon hana setuju watai lahir Nabi. Mantau je setuju watai lahir Abu Lahab. Watai lahir Abu Jahal. Watai lahir Fir'aun. Watai lahir Namrud. Ini kan kau luar garis lah. Sebab dia tak kun hana ada tepu arti. Monya ada tepu arti ada menjipoh ngambah lu moto bak ruang han tak kun tanya. Pertanyaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat setiap memasuki bulan Rabiul Awal. Ini terdengar apakah di warung-warung kopi atau papan jagang atau di tengah-tengah masyarakat di binasa nak kampung hukum maulid. Ini muncul hukum maulid. Atau di tempat yang lain bukan maulid disebut hukum maulud. Nah, daerah yang menyebutkan maulid. Nah, daerah yang menyebutkan maulud. Muncul pertanyaan hukum maulud. Apakah itu tidak perlu diberikan penjelasan? Saya kira harus diberikan penjelasan. Karena kalau tidak ada penjelasan, masyarakat terus bertanya. Setiap tahun, setiap berputar tahun mendapatkan bulan Rabiul Awal, selalu muncul pertanyaan hukum maulid atau hukum maulud. Sebab menurut daerah, nah yang kun maulid, nah yang kun maulud. Ini supaya kita baru bisa memberikan sebuah jawaban. Kita harus melihat definisi maulid. Apa arti maulid? Maulid adalah waktu kelahiran. Maulid adalah waktu kelahiran. Maka di saat ada pertanyaan hukum maulid, berarti hukum waktu kelahiran. Anak hukum. Ada tanya benar cuba lahir tanggal bulan tahun. Anak hukum. Karena hukum mengikat dengan af'al mukallaf. Kalahir kata lahir. Begitu juga pertanyaan hukum maulud. Baru tak di jawaban hukum maulud. Kita ada puilah makna maulud. Maulud adalah bayi yang lahir. Hukum bayi yang lahir. Anak hukum pada hukum. Menyamudarah menajis kat mana? Nak ada lebukan katoh. Menyagam azan iqamah. Nah, hukum. Maka teori tanya menyemenan pertanyaan menan jawapan. Tapi bila mana seseorang kadang-kadang dengan suara yang sangat lantang dan tegas, saya tidak setuju maulid, atau saya tidak setuju maulud. Putra arti maulid adalah waktu kelahiran. Berarti di saat kita memberikan sebuah statement, saya tidak setuju maulid, berarti tidak setuju dengan waktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilung hana setuju waktu lahir Nabi. Yang karaya masalah. Yang kau dua garis.
Nya kengkau luar garis. Long hana setuju watai lahir Muhammad. Nya karaya masalah. Buno dah pegang hana setuju maulid. Maulid adalah waktu kelahiran. Di saat katanya berikan pernyataan, lon hana setuju maulid, berarti hana setuju waktu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kau luar garis. Sia analisai. Mang kengkam muturu ba ali rapat. Kabuhu lanti malam. Jika muturu ba ali jariang, itanya muturu ba ali rapat. Jika buhu lalao, itanya lanti malam buhu. Definisi. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kan sering kadang-kadang dalam masyarakat muncul. Lon hana setuju maulid, berarti lon hana setuju watai lahir Nabi. Mantau je setuju watai lahir Abu Lahab. Antai lahir Abu Jahal, antai lahir Fir'aun, antai lahir Namrud. Ini kau luar garis. Sebab dia tak kun hana ada tepu arti. Monya ada tepu arti ada menjipoh ngambah lu moto bak ruang han tak kun tanya. Han tak kun monya menan definisi. Tak panggil lagi kita nyok. Lon hana setuju maulud. Mana maulud? Maulud adalah bayi yang lahir. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Long hana setuju maulud. Berarti hana setuju terhadap bayi yang lahir dalam hal ini Muhammad bin Abdullah. Long hana setuju lahir bayinya. Karya ada pasal yang kata laki perang Rasulullah. Yang kata ajak mau perang ya Rasulullah. Kata ajak mau perang dengan agama. Yang kerja kebet tatura lagi urung turak dulu hukum lagi. Dadu oleh babarangkang tatura ali. Ajak benar ni. Karena dia tatura ke lagi kita nyawa turak, mempak dengan definisi maulud bayi yang lahir. Kau ulang dah. Di sana kita nyawa takun. Lon hana setuju maulud. Berarti lon hana setuju bayi yang lahir dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana setuju dah. Hana setuju bayinya lahir Muhammad bin Abdullah. Maka karaya ada masalah. Baik tak pakai mu perang ya Rasulullah. Baik tak ajak perang ya Rasulullah. Baik tak ajak perang dengan Nabi. Sebab mantai ke perang atau dah jo. Ini bahasa kita selesaikan dulu. Bahasa. Supaya idanya kadang-kadang baik tajam untuk memberikan statement-statement atau sebuah perlawanan-perlawanan yang kira-kira dengan bahasa istilah atau bahasa secara bahasa itu ketabrak. Mupo. Ini penting. Memang menyemenan pertanyaan guna Arab hana menumpuk dalam jawaban. Baru sempurna pertanyaan, hukum memperingati maulid. Nyan karak-karakna jawaban. Atau hukum memperingati maulud. Nyan karak-karakna jawaban. Nyan menyonyan pertanyaan. Hukum memperingati maulid atau hukum memperingati maulud. Nyan menyemenan pertanyaan dari masyrik mata rotubiyat sampai maghrib pecah dua untuk memberikan jawaban. Nyan hamukabok. Dari mata rotubiyat sampai mata rolub jawaban teplah dua. Lam teplah. Han mukabok jawaban. Dan hana puta paksa bu mukabok. Cik han mukabok.
Iban mutaboh. Cihan mutaboh. Han mutaboh. Han mutaboh. Teplah jawapan dari matauro tubik sampai matauro lub, teplah dua jawapan. Kena tiblah jawapan. Teplah dua. Yang dua jawapan. Yang pertama golongan tekstual. Golongan tekstual, golongan yang terikat dengan teks ayat atau terikat dengan teks hadis atau terikat dengan fakta yang ada atau terikat dengan bukti historis sejarah. Golongan yang terikat dengan tekstual, teks ayat atau teks hadis atau fakta di lapangan atau historis bukti sejarah. Golongan tersebut berpendapat tidak ada peringatan Maulid. Tidak ada. Kenapa? Setelah dikaji-kaji, diteliti, mungkin belum menemukan sebuah teks untuk peringatan itu. Tidak ditemukan teks. Atau secara fakta, Nabi 13 tahun di Makkah tidak ada peringatan. Nabi 10 tahun di Madinah tidak ada peringatan itu, perayaan itu. Setelah Nabi wafat, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, masa Ali bin Abi Thalib juga tidak ada, tidak ditemukan. Selesai Ali sempat dipegang oleh Hasan ibnu Ali 3 bulan, juga tidak ada. Tidak ada. Tidak ditemukan. Berarti berdasarkan fakta, berdasarkan bukti historis sejarah, dan juga berdasarkan mungkin setelah dianalisis beberapa teks ayat dan hadis, tidak ditemukan peringatan atau perayaan. Maka golongan tekstual tersebut mengambil kesimpulan berarti tidak ada peringatan Maulid atau perayaan. Itulah mungkin cara mereka memahami Islam, atau cara mereka memahami agama, atau cara mereka melakukan sebuah pendekatan terhadap agama, atau cara mereka menganalisis sebuah teks, fakta, atau historis, atau sejarah. Mungkin itulah jalan yang tariqah, jalan yang mereka tempuh, maka kesimpulannya seperti ini. Ya, itulah cara mereka memahami agama. Kita tidak melawan, karena berbeda tariqah, berbeda jalur, berbeda jalan, berbeda sisi pandang, berbeda sudut pandang, berbeda cara analisis, berbeda fakta, berbeda data, berbeda dalil, berbeda dalam memahami sebuah teks atau sebuah kasus. Itulah cara mereka memahami agama. Itu satu kelompok, disebut dengan kelompok tekstual, orang yang terikat dengan teks. Artinya apa? Bahasa katanya, menyona ditidih jamun na ditino, menyo borojeh na jino na, menyo borojeh hana jino hana. Artinya berpikir hitam putih. Na bak Nabi, na bak katanya. Karena hana bak Nabi, hana bak katanya. Na bak sahabat, na bak katanya. Hana bak sahabat, hana bak katanya. Berpikir hitam putih. Ini katanya pada fi tekalan na di komputer. Artinya belak-belakan hitam putih. Cara berpikir hitam putih. Itulah cara berpikir hitam putih. Hai menyokana disedih, kena di sini. Karena hana disedih, maka hana di sini. Karena hana berjih, maka hana orangnya. Itulah cara berpikir hitam putih. Ya, kita hargai dan kita terima. Artinya tidak kita lakukan sebuah permusuhan. Mungkin itulah cara mereka memahami atau memandang atau sudut pandang mereka dalam beragama.
Golongan yang kedua, golongan kontekstual. Golongan yang tidak terlalu terikat dengan teks, tapi tidak keluar dari teks. Golongan yang tidak terlalu terikat dengan teks, tapi tidak keluar dari teks. Baik teks ayat atau teks hadis atau fakta atau historis atau sejarah. Tidak keluar. Artinya apa? Substansi yang dikandung oleh sebuah teks, baik teks ayat atau teks hadis atau historis atau fakta, itu diangkat. Putra substansi yang dikandung oleh sebuah teks itu diangkat. Apakah yang diangkat itu sudah keluar dari teks? Tidak. Sudah keluar dari hadis? Tidak. Sudah keluar dari bukti historis? Tidak. Sudah keluar dari sejarah? Tidak. Artinya pesan-pesan yang dikandung oleh sebuah teks diangkat, dianalisis secara kritis, dan tajam, diangkat. Maka golongan ini berpendapat ada peringatan Maulid atau ada peringatan Maulid. Apa alasannya? Alasannya yang pertama, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis Rasulullah? Pada satu hari sahabat bertanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin?" Itu pertanyaan. Siapa yang mengajukan pertanyaan? Sahabat. Rasul menjawab, "Bukankah hari Isnin itu hari aku dilahirkan?" Ya. Jawabannya, iya. Banyak jawaban. Bukankah hari Isnin hari aku dibangkitkan? Banyak itu. Bukankah hari Isnin hari aku cerah? Macam itu. Bukankah hari Senin hari aku wafat? Banyak. Di antara sekian banyak jawaban, bukankah hari Isnin itu hari aku dilahirkan? Jawabannya iya. Artinya apa? Nabi mengingat hari lahirnya. Nabi memperingati hari lahirnya. Nabi merayakan hari kelahirannya. Timbul pertanyaan, siapa orang yang pertama yang memperingati atau merayakan? Nabi sendiri. Siapa yang merayakan? Nabi sendiri. Siapa yang memperingati? Nabi sendiri. Siapa yang mengingat hari lahirnya? Nabi sendiri. Nabi sendiri yang merayakan. Nabi sendiri yang mengingat kembali peristiwa kelahirannya. Timbul pertanyaan, apakah sudah ada di zaman Nabi memperingati hari kelahirannya? Jawabannya ada, Nabi sendiri. Bukannya peringatan Maulid waktu kelahiran atau hari kelahiran. Jawabannya karena banyak. Semenjak di zaman Nabi sudah ada. Nabi sendiri yang melakukan. Nabi sendiri yang memperingati, Nabi sendiri yang merayakan, Nabi sendiri yang mengingat hari lahirnya. Maka menyerta pegah kadang-kadang mengingat hari kelahirannya, memperingati hari kelahirannya bid'ah. Itu timbul pertanyaan, apa arti bid'ah? Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi antara lain. Timbul pertanyaan, apakah peringatan itu sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya ada. Apakah perayaan itu sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya ada. Adakah mengingat hari lahirnya sudah ada di zaman Nabi? Jawabannya ada. Kalau memang ada, tidak bisa kita katakan itu bid'ah. Kalau mengingat hari lahir itu bid'ah. Tidak itu. Karena Nabi sendiri yang mengingat. Dan itu sudah ada di zaman Nabi. Enggak bid'ah itu.
Analisis selanjutnya. Nabi lahir hanya satu kali, tidak beberapa kali. Kita mengulang-ulang memperingatinya itu. Apakah berulang-ulang Nabi lahir? Kita mulai analisis ini. Tapi yang kita analisis ini tidak keluar dari teks hadis itu. Tidak keluar dari teks. Nabi 3 lahir, hanala ke. Kenapa kita memperingati beberapa kali? Setiap tahun kita peringati. Putih tahun Nabi lahir. Balik pertanyaan. Nabi lahir kan 3 Isnin. Apakah Nabi 3 Isnin sekali puasa? Senin depan puasa lagi, Senin depan puasa lagi, Senin depan puasa lagi. Si bulan puasa Senin, puasa puasa. Putih bulan Nabi lahir puasa. Nabi sendiri yang mula-ulang itu. Nabi sendiri yang mula-ulang, yang mengingat hari lahirnya, merayakan hari lahirnya, memperingati hari lahirnya. Nabi sendiri yang mula-ulang. Tanya kembali tak ada kengkurang. Putih urah lahir Nabi. Urah molek kampung kah? Putih thon lahir Nabi. Sebab putih thon molek kampung kah? Tapi lek putih urah Senin lahir Nabi. Karena di urut Senin Nabi merayakan, mengingat hari kelahirnya. Si bulan puasa Nabi lahir, hingga katanya si bulan puasa Senin. Ini kan kamu berol. Apakah itu analisa seperti itu sudah keluar dari teks? Tidak. Itu masih dalam teks. Artinya apa? Substansi daripada sebuah teks itu kita angkat. Kita analisis secara kritis dan tajam. Sehingga kita temukan. Berarti hanya dakun. Kajianlah dah peringati 3. Mamanya lega bid'ah. Tidak. Nabi sendiri yang melakukan secara berulang-ulang setiap minggu sekali. Isnin. Berulang-ulang. Siapa yang mula-ulang itu? Nabi. Kemudian kita tiru di belakang kita mula-ulang. Perbuatan mula-ulang itu mengingat hari kelahiran dia. Apakah itu salah? Nabi sendiri yang mula-ulang. Tidak salah kalau Nabi yang melakukan. Tidak bid'ah kalau Nabi sendiri juga melakukan secara berulang-ulang. Mehan menyohanata analisa menang, hamurumpok jawaban. Tabak hukum haji hanya belakang menang. Perlu analisis. Ternyata lihat analisa, menang. Berarti karena di zaman Nabi memperingati. Karena di zaman Nabi merayakan. Berarti hanaya terayakan karena di zaman Nabi karena. Karena di zaman Nabi bahkan mula-ulang. Berarti hana masalah ada mula-ulang. Kita menang analisa. Analisa tak punyung-punyung. Tak punyung-punyung. Menang. Berarti di zaman Nabi karena. Di zaman Nabi mula-ulang. Analisis selanjutnya. Ini perlu analisis. Tapi dalam analisis sesuatu itu harus tenang, nyaman, tenangkan jiwa sehingga analisis satu persatu. Apakah setelah kita analisis ini keluar dari teks? Nanti kita lihat. Atau masih dalam bingkai teks? Masih dalam pesan-pesan agama itu. Analisis selanjutnya. Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Ya. Ibadah bantah teman, cak teranya. Atra-atranya sampai bantah. Ciknya. Ibadah bantah. Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara berpuasa. Artinya apa? Kata Bu makna, Nabi mengingat hari lahirnya berarti dengan cara beribadah. Artinya apa? Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara melakukan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Timbul pertanyaan. Tiap-tiap puasa nya ibadah, nya mutadakil. Tiap-tiap ibadah nya puasa. Tiap-tiap ibadah nya puasa. Bersedekah ibadah. Jok makanan kan yatim ibadah.
Membaca zikir, ibadah. Membaca Quran, ibadah. Menjelaskan sirah nabawiyah, ibadah. Menceritakan tentang akhlak Rasulullah, ibadah. Buah makanan, jok ke tetangga, ibadah. Berselawat, ibadah. Udah nak kenyangkan ibadah. Ayak, kena kajak dia tu. Kah ni yatim ah? Ya. Urangnya ilung dah ingat urang lahir Nabi. Yang 4 peng nikah sejuta, yang 4 sedekah, yang 4 nak makanan, uap baju ngemak. Ibadah. Ibadah. Putaha namin, nak kamu selawat ke Rasulullah. Ni orangnya orang lahir Rasulullah. Apakah itu bukan ibadah? Ibadah. Ibadah. Artinya apa? Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara beribadah. Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga mengingat hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan cara beribadah. Kamu selalu tak khatam Quran, tak sembahyang berjamaah, memasak makanan juk tetangga kerabat, bahasa je, hai kajak balung tengok. Kami anak-anak ke rumah tu. Silaturahmi, tak hana merompak padik doa sinyak kak. Leh paju kemudian puas atau bungkus puas. Ibadah, itu ibadah. Memberikan makanan kepada orang lain ibadah. Berselawat itu ibadah. Membantu anak yatim ibadah. Ibadah. Artinya apa? Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara beribadah. Kita juga memperingati hari lahirnya juga dengan cara beribadah. Nabi mengingat hari lahirnya dengan cara melakukan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita juga mengingat hari lahirnya melakukan taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang subuh seningnya dia sembahyang subuh hana tawa dan berselawat pada Rasulullah sampai dia matawara, orangnya orang lahir Rasulullah. Ada masjid-masjid itu. Saya pernah ceramah di sebuah masjid menyambut hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subuh. Yo galap azan subuh kam lagi selawat, kemudian azan subuh, kemudian salat subuh berjamaah, kemudian terus berselawat sampai terbitnya matahari, kemudian kita berikan tausiah. Bukankah itu ibadah? Ibadah. Kenapa kita persempit ibadah itu? Kata balik. Di puasa ibadah. Kita ibadahnya puasa. Baca Quran ibadah, berselawat ibadah, bantu yatim ibadah. Ibadah. Jadi kita tanya balik kan. Biasa takkan tiap-tiap bodrian mudoro. Kemudian lagi tiap-tiap mudoronya bodrian. Baru dia mudoro. Baru hat mudoro. Pergi kawan mudoro. Maka ada mungkin tiap ilham ngebeluka. Pergi kawan baru dia. Itu dalil yang pertama bahwa Nabi mengingat hari lahirnya. Nabi memperingati hari lahirnya. Nabi merayakan hari lahirnya dengan melakukan beribadah atau bahasa lain dengan melakukan taqarrub Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau ada pertanyaan, sudah ada di zaman Nabi? Sudah. Apakah ada di zaman sahabat? Juga ada. Apakah ada di zaman tabi'in? Ada. Lama salaf sampai kita hari ini juga ada. Kita selalu puasa Isnin. Yang pertama. Dalil yang kedua. Muncul pertanyaan, apakah boleh kita memperingati sesuatu itu secara berulang-ulang atau memperingati hari kemenangan orang lain? Apakah boleh? Wajib katanya peringati hari kemenangan orang lain atau kita lakukan secara berulang-ulang? Nyanyi ngahan dia katanya juga. Draw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang kedua. Pada satu hari sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada 10 Muharram?" Itu tanya puasa Asyura.
Ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada 10 Muharram?" Dijawab oleh Rasulullah, "Bukankah pada 10 Muharram itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun?" Artinya apa? Nabi mengingat peristiwa yang bersejarah itu. Nabi memperingati peristiwa yang bersejarah itu. Nabi merayakan peristiwa yang bersejarah itu. Nabi bersyukur atas selamatnya Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Kenapa? Itu sebuah kebaikan yang sangat luar biasa. Itu sebuah kemenangan. Kita kan sering nikmat yang paling besarlah nikmat iman dan nikmat Islam. Some Islam imannya. Menyohana terus Nabi soba iman Islamnya bagdanya. Patana kuat Islam, patana kuat iman menyo Nabi hana gutuskan Allah di tengah-tengah katanya. Itulah yang paling besar. Apakah kita tidak perlu mensyukuri, tidak perlu memperingati? Nabi mengingat itu peristiwa yang sangat bersejarah itu. Hak. Itu Nabi sendiri merayakan, memperingati, mengingat peristiwa-peristiwa yang bersejarah. Berarti itu Nabi sendiri yang melakukan. Analisis selanjutnya, apakah peristiwa Allah menyelamatkan Musa dan tenggelamnya Fir'aun, apakah peristiwa itu terjadi setiap tahun? Tidak, hanya sekali. Putih tahun terjadi Allah menyelamatkan Musa dan tenggelamnya Fir'aun. Putih tahun peristiwa yang terjadi, hanya satu kali peristiwa itu terjadi. Tapi peringatan itu apakah hanya sekali? Tidak. Yang dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya sekali mengingat peristiwa itu. Apa kata Rasul? Seandainya saya hidup tahun depan, sungguh saya akan berpuasa dua hari. 9 dan 10 supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Artinya apa? Artinya tahun depan Rasul ingin memperingati kembali. Tahun depan Rasul ingin merayakan kembali. Tahun depan Rasul ingin mengingat kembali peristiwa itu. Diulang-ulang kembali. Siapa yang ulang-ulang itu? Rasul. Timbul pertanyaan, apakah tahun depan juga tenggelamnya? Tidak, sudah satu kali. Kan menang cara analisa, merumpok jawaban. Kan tidak bisa hitam putih itu. Kan merumpok jawaban. Saya mengulang-ulang melakukan peringatan sesuatu yang bersejarah. Nabi juga melakukan. Tiap tahun tenggelam perakan Fir'aun selamat Musa kan tiap tahun 3. Tapi Nabi tahun depan juga melakukannya. Sampai hari ini kita melakukan puasa 10. Sampai hari ini. Apakah sampai hari ini masih Allah menenggelamkan Fir'aun menyelamatkan Musa? Peristiwa itu terjadi hanya satu kali. Tapi kita ingat setiap tahun. Baik tantang kita ingat setiap tahun. Yang seolah-olah yang hana. Itulah Nabi sendiri yang melakukan. Mampu hana perlu kita jawab di tengah-tengah masyarakat nanti muncul pertanyaan. Perlu kita berikan jawaban. Tidak mungkin mereka meraba-raba terus sampai akhir hayatnya. Tidak mungkin kita biarkan mereka meraba-raba terus dalam kegelapan. Tidak mungkin. Sampaikan secara transparan. Setelah itu terserah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Setelah itu terserah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kepadanya khairan kebaikan, Allah buka hati agama. Tugas kita menyampaikan. Berarti tiap tahun boleh. Nah ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Biasa adanya awak boleh maulid atau awak boleh maulud. Utahawa namiat dimiliki bahasa katanya. Putrai baca anta syamsun anta badrun, katanya.
Atau anta nurun fawqa nuri. Rasulullah tenang nyebutnya. Mau yang tenang dah piuh betul. Daripada mutahawa nami bersyair-syair tentang Rasulullah anta syamsun, anta badrun, atau anta nurun, atau cahaya, fawqa nurin, gagah cahaya. Kita puja-puja Rasulullah, tenang Rasulullah. Mau kira-kira Rasulullah tenang piuh betul. Bele puput. Puput teman daripada terus-menerus dalam kesalahan. Yang senang baik ditanya jawab. Draw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab ditanya. Pada ada puai tanya, tenang ke mbak draw Rasulullah. Gimana jawab tanya senang Rasulullah. Hana tenang Rasulullah. Senang draw jawab Rasulullah. Ditanya tinggal dekat dalam mentang tibang jawab Rasulullah. Punya memang hana senang Rasulullah di saat kita memuji-mujinya, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Hana senang tapi ya bila dia akut anta nurun fawqa nurin, anta engkau cahaya di atas cahaya. Tala'al badru alaina, bila dia akut kita puja-puja Rasulullah bila. Tapi yo itu dah. Kadang-kadang hana senang Rasulullah. Supaya menobek baik mucut-cut laulai. Kita sampaikan secara transparan, setelah itu terserah kita. Supaya baik dia mucut-cut. Tenang, lanjutkan. Hana senang tapi yo. Dia dapat tahu Nabi Umlatah dibaca segala macam. Berzanji. Kau senang Rasulullah, terlanjutkan. Hana senang Rasulullah, buatnya haji kebut. Memuji-muji Rasulullah, menyanjung Rasulullah, tapi ya, jawabannya senang hana senang adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada hadis. Kita tidak keluar daripada teks, kita tetap dalam wawasan teks. Coba kita analisis secara kritis. Bak tabahura Ka'ab bin Duhair melantunkan syair di hadapan Rasulullah, memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah, berpuja-puja Rasulullah li Ka'ab bin Duhair. Dan pujian-pujian tersebut, syair yang dibaca oleh Ka'ab terdengar ke telinga Rasulullah. Terdengar, rakyat baca. Kansir, berarti jihad. Ini analisis pertama. Kalau seandainya sir, hanya Ka'ab yang bisa mendengar. Rasulullah tidak bisa mendengar. Mana bukti jihad? Bukti jihad, Rasulullah terdengar syair yang dibacakan oleh Ka'ab. Berarti jihad, kansir. Maka baik di polemik bak nemik dengan like. Jihad berarti konser. Buktinya Rasulullah terdengar. Menyosir, dengar Rasulullah ada. Jihad, maka Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum mendengar syair yang dilantunkan oleh Ka'ab itu. Rasulullah tersenyum. Yang ada gedengar apa tanya kem. Tak kita kem tidak. Kena. Lagi orang nak pupu kem tidak. Kan gedengar Rasulullah dengar. Rasulullah tersenyum. Apa filosofi dari Rasulullah tersenyum? Coba filosofi kita analisa. Apa filosofinya di saat Ka'ab melantunkan syair, memuji-muji Rasulullah, menyanjung-nyanjung Rasulullah, Rasul tersenyum? Apa filosofinya? Apakah senang atau setuju atau marah? Filosofi Rasulullah tersenyum, setuju atau marah? Setuju. Senang atau marah? Senang. Dia puhan, dia. Menyahanjir ke Rasulullah kan marah. Mana mungkin tersenyum? Rasul tersenyum. Senang. Menandakan perbuatan tersebut, dia. Rasulullah senang. Saking senangnya Rasulullah, kain selimut yang dipakai oleh Rasulullah diserahkan kepada Ka'ab. Karena kain selimutnya bergaris-garis, dalam bahasa Arab disebut dengan burdah. Kain burdah itu diserahkan oleh Rasulullah kepada Ka'ab. Jauhkah? Kemana? Kainnya kain top orat Rasulullah. Kainnya kain top kulit Rasulullah. Kainnya kain limut tulian sampai tujuh. Tapi jauh kekah. Senang puhana. Senang. Punya Rasulullah senang. Kupat hai tanya susah. Lucu cik. Rasulullah mata gedengar orang menyanjung-nyanjungnya, memuji-mujinya.
menceritakan tentang keelokannya. Rasulullah senang. Maka watena ni ikut anta syamsun anta badrun anta tatalal badru alaina atau anta nurul fawqa nuri. Baik watena ni ikut susah katanya. Buat yang je kesenang Rasulullah ku patah susah katanya. Apa yang terbalik tu bang? Berarti buat yang susah Rasulullah senang katanya lagi main chip. Buat yang senang Rasulullah sampai susah katanya. Analisa yang pertama, apakah yang dilantunkan oleh kami itu sir atau jihad? Jawabannya jihad. Menyanjung-nyanjung Rasulullah. Analisis yang kedua, apakah Rasulullah senang? Jawabannya senang. Buktinya kain selimut, kain yang bergaris-garis burdah cokak. Sampai hari ini kan ada, kemudian dilanjutkan di karang selawat burdah, kasidah burdah. Kain ini saya dalam satu informasi masih tersimpan di Turki itu. Nah, entah di apa sama Erdogan, artinya di istana itu disimpan. Fung. Berarti boleh kita lanjutkan. Rasul senang. Seandainya orangnya Rasulullah mesti tahu dek lagi nyanyi. Anta kedengar orang memuji-muji Rasulullah, menyanjungnya Rasulullah, anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, ketrap hadiah. Maka buat yang je kesenang Rasulullah sampai susah katanya gagal paham ya. Kecuali Rasulullah hanya senang tapi yo katanya pun tapi yo. Mar Rasulullah senang pun tapi yo mah. Nyanyian nejo. Nyanyian kemudahan. Artinya apa? Ibadah itu bukan hanya puasa. Bukan hanya puasa. Ibadah itu bukan hanya puasa. Memberikan hadiah kepada orang lain juga ibadah. Maka memperingati kelahirannya ada dengan cara berpuasa. Ada dengan cara memberikan hadiah. Ini kan bukan puasa. Hadiah sedekah. Bukankah ini hadiah ini sedekah ini juga ibadah? Ibadah. Maka ibadah itu bukan hanya satu item. Ada benda mata kesenang Rasulullah hendak puasa adalah memberikan hadiah. Berarti ibadah itu banyak itemnya. Memberikan hadiah juga ibadah. Nah, berarti bukan lagi dalam bentuk puasa, sudah dalam bentuk memberikan hadiah, memberikan sedekah. Ayak kena kaya ini. Kah hanya yatim ni, hanya leyah. Kepak kaya itulah. Lei putih ke dengan puk aja ngedapak, nyampai tangan lala tabu. Nampak yung 2 juta cok tangan lala wing ke deh. Pakai abuat ke deh, wing tangan dia abuat. Hadiah sedekahnya kan le puasa, sedekah hadiah. Banyak item ibadah itu. Jangan dipersempit, ibadah itu luas. Sudah 2. Sudah 3. Yang terakhir, karena mengingat waktu. Yang keempat. Yang payah analisa. Dan nyo saya ka 12 Rabiul Awal senang gembira karena uronya uro lahir Nabi. 5 pertanyaan. Senang dan gembira ante ingat uro lahir Nabi je ke ibadah. Menghanya tapi yo ikut. Keputret kat dalam salah teman. Senang dan gembira awak ingat uro lahir Nabi je ke ibadah. Menghanya piyo. Baik kat dalam salah. Piyo ke dia sebab salah. Memang hanya kan menancar analisa belak-belakan. Memang nyanjak ibadah, lanjutkan. Memang nyanjak ibadah, piyo. Ikalah orang pandai je ibadah tersenang dan gembira, orang lahir Nabi atau orang lahir Nabi kata senang gembira. Pandai je ibadah, kau pegah je ibadah. Memang nyanjak ibadah, piyo. Memang je ibadah, lanjutkan rasa senang dan gembiranya. Pertanyaan, je ibadah dia ngehanjak baik kita nyawa jauh. Draga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis yang kedua. Kepada jauh kita nyawa, urus hangan kita nyawa. Kita nyawa syariat, puas syariat kan draga Rasulullah. Allah puas syariat. Kita nyawa pun jauh. Jadi kita nyawa. Gaya banyak. Naik mengkak rujiah nak. Nah, nyan urusan kita nyawa. Bawa meriah aku buat terkeput pai mekak timpang jalan ni nyawa urusan kita nyawa. Bicara syariat, Allah yang jawab syariat. Rasulullah yang jawab. Baik tanya jawab.
Putra bertanya, dia ke ibadah tu rasa senang dan gembira teringat orang lahir Nabi. Moyo dia ke ibadah, lanjutkan. Moyo hanya ke ibadah, piuh. Baik berkekalan dalam kesalahan. Jawabannya, jiat dengan hanjiat ke ibadah. Jawabannya, so jawab, drone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih. Kenapa ya katanya yang lepuna sahih? Hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Abu Lahab, nabru Abu Lahab. Sang rap mengatakan hana urul lain yang lebih buruk dari Abu Lahab. Mesti pek dalam Quran. Saking bro. Dan di Allah getimplak 12 pak. Nabi lepas datang di Bukit Safa, menyatakan yang Arab itu sa'i Safa Marwah. Ke benar? Kah. Nyo di Bukit Safa, Safa Marwah. Di Bukit Safa ini nendang Nabi. Telepon demi agama. Nubtaho jumlah keluarga lebih kurang dalam sejarah riwayat 40. Bila ke bantu roh untuk melanjutkan perjuangan agama. Pu ke Abu Lahab. Hai Muhammad, nyan perjuang kata tak tahu kamu kono. Celaka kata Muhammad. Bicok na batai kum geram Nabi. Saya roh Nabi Abu Lahab. Beha lahapnya. Kalau lagi beha katanya. Tak nak tunggu melikut. Meka kita nak. Meka kita pelak Nabi. Beha tanya kamu melikut. Tak nak tunggu meka kan tanya. Abu Lahab meka. Maka tanya baru kira beha bertanya meka nak tanduk Abu Lahab. Meka kita kat. Li Allah Ta'ala pihang berperai ketinggal. Tabayada billah. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Lagi berhaji menang kebalah Allah Ta'ala. Hana nak bertinggal. Lagi berhaji lahabnya. Menang Allah Ta'ala kebalah 12 apa. Tabayada billah. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Lagi kata haji menang kebalah kata. Lagi berhaji jipanco jiji. Halang urumai agama. Allah lagi yang ditantang. 12 apa ke penduduk. Tabayada Abu Lahab. Bahasa katanya timang langgun, kon bolau luar gun. Yang ketiga kan tak ada nak payah ke bismillah. Nanti bismillahnya tak payah dah. Kita nak bismillah. Munallah bahasa. Kembali hanya kon ku hukum kerja, ajak mak ku hukum. Kah. Kembali baca. Nabru Abu Lahab, bro. Kan 3 keluarga rencana kena poh Nabi. Letak strategi dan rencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Letak rencana. Tapi berpegang dalam hadis riwayat Imam Muslim. Setiap malam Isnin Abu Lahab diringankan azabnya. Ini hadis ya. Hadis sahih. Setiap malam Isnin Abu Lahab diringankan azabnya. Begitu. Karena Abu Lahab adalah Nabi. Senang dan gembira. Senang tak, gembira tak. Saking senang dan gembira, maka budak yang merdeka sana, Suhaibah. Merdeka kata. Senang tak lo. Kalau toh, anu? Kamu? Merdeka kata. Senang. Saking senang dan gembiranya, budak yang lam tangannya, merdeka kata. Senang dan gembira menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu ibadah atau maksiat? Jawabannya coba lihat. Abu Lahab setiap malam Isnin diringankan azabnya. Gara-gara senang dan gembira. 5 pertanyaan. Kalau diringankan azabnya itu, apakah ibadah atau maksiat? Ibadah. Tak bukti ibadah, Allah diringankan azab. Abu Lahabnya ke kafe. Tanya Islam. Hidup di kafe keringan ada di Abu Lahab. Ada riwayat Muslim. Berarti ibadah. Maka senang dan gembira mengingat hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ibadah. Buktinya Allah meringankan azabnya. Seandainya itu sebuah maksiat, ditambah azabnya. Maka engkau ditambah keringan. Keputusan detak ini. Keputusan detak ini. Kerja karutan dalam pikiran ternyata selesai masalah. Maka cara beribadah itu macam item ibadah. Ada dengan cara puasa, ibadah. Memberikan kain selimut, hadiah kepada orang lain, mengingat, ibadah. Memerdekakan hamba sahaya, ibadah. Banyak item ibadah.
Maka saya buat rumus tadi, memang tiap-tiap puasa itu ibadah. Apakah tiap ibadah itu puasa? Belum tentu. Memerdekakan hamba saya ibadah, ringan aja. Memberikan ridha, ibadah. Kain selimut, ibadah. Jok makanan, ibadah. Banyak ibadah. Maka untuk mengingat hari kelahirannya itu dengan cara beribadah dan dengan cara melakukan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Inilah sekilas bahan diskusi